Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini akan diberlakukan tarif pada penggunaan kris. Dan tentunya ini akan berpengaruh pada pelaku UMKM dan juga masyarakat yang menggunakan transaksi kris ini. Dan untuk mengetahui tanggapan dari DPR, saya langsung berbincang nih dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Sondang Tiar Deborah ya Bu. Terkait dengan pemberlakuan tarif pada kris ini, seperti apa tanggapan Ibu nih Bu? Ya, kami khususnya dari PDI Perjuangan dan Komisi 6 DPR RI ini meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana penetapan tarif kepada baik itu penjual ataupun pembeli terhadap penggunaan kris ya. Karena kita ingin bahwa bagaimana masyarakat itu semakin menggunakan transaksi cashless. Nah, kalau ini di aturan ini diberlakukan tanpa melihat daripada kondisi ekonomi yang sekarang masih baru mulai pulih after COVID-19, ini sangat tidak bijak menurut saya. Nah, oleh karenanya kami meminta memang para pemerintah untuk menahan dulu, jangan sampai memperlakukan, dan pun kalaupun mau kebijakan ini akan dilakukan, ini kita lihat momentumnya yang paling tepat dan biayanya pun jangan memberatkan baik itu pada pihak penjual maupun juga pada pembeli, walaupun aturannya memang kita tahu wacananya tidak boleh dikenakan kepada pembeli ya, karena itu akan memberatkan. Tapi di sisi lain tentu saja ada tarif mau 1.000 perak, 500 perak, itu kan tetap aja akan mempengaruhi biaya produksi daripada usaha mikro kecil menengah. Kita minta pada pemerintah bagaimana supaya bisa meningkatkanlah daya saing daripada usaha mikro kecil menengah ini, jangan malah memberikan biaya-biaya atau mempersulit dan lain sebagainya. Akhirnya mereka yang tadinya sudah mulai bisa bergerak gitu kan, nah ini akhirnya dengan adanya kayak begini ya, berapapun rupiah pun itu kan pasti akan menjadi kendala dalam masyarakat. Tentunya pemberlakuan tarif pada kris ini kan tentunya akan merugikan bagi pihak UMKM nih Bu. Nah Ibu, seperti apa nih pandangannya? Ya, jadi makanya oleh karenanya kami meminta juga kepada perbankan, kami minta juga kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali. Nah, utamanya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa bertransaksi secara non tunai. Kita tahu Bank Indonesia, perbankan, keuangan sekarang sedang menggalakkan bagaimana penggunaan cashless ya, cashless society, dan ini sangat sekali marak digaungkan terutama di kalangan anak-anak muda. Nah, usaha mikro kecil menengah pasti kita akan ngerasa sekali ini akan terganggu ketika mereka tadinya tidak tidak bawa uang dan lain sebagainya, tapi karena ada tarif ini akhirnya nggak jadi beli, itu kan merugikan sekali pada usaha mikro kecil menengah. Nah, kita nanti akan sampaikan pada masa sidang berikutnya kepada pihak perbankan supaya untuk menahan dulu, cari momentum yang tepat, kemudian mensosialisasikan dan berkonsultasi sebenarnya tarif yang memang kalau mau dikenakan itu berapa dan tujuannya sebenarnya apa itu diberlakukan adanya tarif kris. Apakah itu memang sesuatu yang betul-betul bisa mendatangkan pendapatan negara atau malah justru merugikan bagi perputaran ekonomi Indonesia sendiri, kan itu yang harus dibahas, jadi harus dikaji ulang begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih ya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Ibu Sondang terkait dengan pemberlakuan tarif pada kris yang akan mempengaruhi pelaku UMKM di Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa memang pemerintah diharapkan untuk menghold dulu atau menahan dulu pemberlakuan tarif pada kris ini, di mana memang pelaku UMKM baru saja bangkit dari COVID-19. Dan pemirsa, itu laporan saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen.